Shalom, saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kasih dan anugerah Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mari berangka menuntun kami semua. Biarlah hikmat dan pewahyuan daripada-Mu Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, sesuai dengan MTPJ tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22, yaitu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Nasihat-nasihat. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihatkan kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berikan pelajaran bagi kita semua. Ada 4 hal yang akan kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah di sini Rasul Paulus menasihatkan kita. Yang pertama, mari kita membangun persekutuan dalam lingkup gereja. Di mana kalau kita baca di sini, kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkungan persekutuan gereja, tentunya ada pendeta, ada hamba-hamba Tuhan, ada pemimpin-pemimpin kita secara rohani, yang banyak kali membimbing kita, yang menuntun kita untuk mengerti akan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Bahkan juga yang menegur kita. Saudara kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika pelayan-pelayan Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan yang telah ditaruh Tuhan untuk menegur kita, kadangkala kita cepat sekali emosi atau kita tidak menerima teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui hamba-hamba Tuhan. Untuk itu mari kita bangun persekutuan kita tengah-tengah kehidupan gereja. Mari kita mendukung mereka, mari kita mensupport mereka. Karena firman Tuhan bilang begini di ayat yang ke-13, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari kita menjunjung mereka, kita mensupport mereka, kita doakan mereka supaya dalam tugas pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan mereka, tetap lakukan dengan setia. Yang kedua juga membangun kehidupan di tengah-tengah
tempat pekerjaan kita. Nah, di tempat pekerjaan kita atau dimanapun Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, ada pemimpin-pemimpin yang telah Tuhan taruh di situ. Mari kita menghormati mereka. Mari kita taat akan apa yang telah mereka tetapkan dalam setiap kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, ada beberapa juga mereka yang bekerja keras. Jangan kita cepat sekali langsung menjudge mereka, mereka cari muka dan seterusnya. Tapi di sini juga ingatkan bagi kita semua bahwa kita juga harus belajar seperti itu. Kita jangan jadi pemalas, tapi mari kita bekerja keras. Kita bekerja apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita kerjakan itu. Kita kerjakan bukan untuk kepentingan kita. Mari kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Curang kasih Tuhan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan juga mengingatkan bagi kita semua supaya kita hidup berdamai dengan orang lain. Saudara, memang ini hal yang sangat luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bilang begini, ketika orang menampar pipi, berikanlah pipi kananmu. Artinya di sini kita tidak membalas apa yang telah orang lakukan, mungkin telah menyakiti hati kita, mengecewakan kita. Tapi firman Tuhan mengajak bagi kita semua supaya kita hidup berdamai dengan orang lain. Ketika orang menyakiti hati kita, mari kita melepaskan pengampunan bagi mereka. Hal yang ketiga di sini sudah dikasih Tuhan, kita membangun kehidupan persekutuan dengan sesama kita. Di sini ayat 14 bilang begini, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga di sini adalah membangun persekutuan dengan sesama. Di mana di sini mengingatkan kita bahwa Rasul Paulus menasihatkan kita supaya kita juga menegur saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang kehidupan yang tidak tertib, hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya yang amburadul. Mari saudara kasih Tuhan, kita tegur mereka. Tapi ketika kita menegur mereka, jangan kita tegur dengan kasar, tetapi kita menegur dengan kasih. Dan kita sampaikan kepada mereka, dan kita doakan mereka supaya mereka, kehidupan mereka diubahkan oleh kuasa Tuhan. Kehidupan mereka mengalami kuasa yang daripada Tuhan. Hidup mereka boleh dijamah oleh kuasa Tuhan. Dan ketika kita sampaikan ini sudah kasih Tuhan, kita doakan mereka supaya mereka berbalik pada jalan-jalan mereka. Mungkin mereka telah jauh daripada Tuhan. Mereka hidupnya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi ketika Tuhan percayakan bagi kita semua untuk menegur bagi mereka, mari kita tegur dengan kasih. Bahkan juga firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua supaya kita menghibur saudara-saudara kita yang tawar hati, saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, saudara-saudara kita mengalami penderitaan. Mari kita hibur mereka, mari kita doakan mereka, jangan kita tinggalkan mereka seperti itu. Tetapi mari kita bantu, bahkan firman Tuhan bilang, belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Jadi firman Tuhan mengikat orang semua untuk membangun persekutuan dengan sesama kita, membangun persekutuan dengan orang lain, membangun persekutuan dengan orang komunitas yang, dan biarlah kehadiran kita dimanapun Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang keempat, saudara kasih Tuhan, adalah bagaimana kita membangun diri kita sendiri. Di ayat yang ke-16, bersukacita senantiasa, tetaplah berdoa. 17, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hal yang keempat di sini adalah Rasul Paulus menasihat kita semua untuk membangun diri kita sendiri, supaya kita senantiasa bersukacita dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, mari kita tetap mengucap syukur, mari kita tetap bersukacita, bahkan mari kita tetap terus bertekun di dalam doa.
Karena doa itu sungguh dahsyat, saudara kasih Tuhan. Dan apapun gejolak dalam hati kita, apapun gejolak dalam batin kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Allah merindukan kita semua. Allah menantikan kita semua untuk datang kepada Dia. Walaupun masalah, pergumulan yang torang hadapi, tantangan dan cobaan yang torang hadapi, mungkin torang mengalami depresi, mungkin torang mengalami hal-hal yang menurut torang tidak mampu lagi. Tapi firman Tuhan mengingat bagi kita semua untuk kita tetap mengucap syukur, untuk kita tetap berdoa. Jangan padamkan roh, saudara kasih Tuhan. Dan ujilah segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apakah ini dari Tuhan atau bukan daripada Tuhan. Supaya betul-betul kita melangkah dalam kasih karunia Tuhan. Dan firman juga tuh mengingatkan bagi kita semua. Mari kita menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Begitu banyak kejahatan di akhir-akhir yang terjadi seputar dengan kita. Tapi kita yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita, dengan anugerah yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, ada kepekaan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai melakukan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, izinkan kuasa Roh Kudus Allah mengingatkan bagi kita semua, jangan kita lakukan, tetapi marilah kita tetap terus berserah. Mari kita tetap terus berharap kepada Dia, sebab Dialah sandaran dalam setiap kehidupan kita, sebab Dialah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ketika kita tidak ada dana, kita tidak ada keuangan lagi, diperhadapkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang besar, dan dapat dengan pilihan apakah saya ikut Tuhan atau saya melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengikat bagi kita semua. Mari kita membangun kehidupan kita dengan Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita bersama dengan Tuhan dalam belajar firman Tuhan, dalam kita berdoa, sehingga kita ada kepekaan untuk membedakan manakah sesuai dengan kehendak Tuhan, manakah sesuai dengan rancangan Tuhan, mana yang bukan daripada Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan. Karena kita telah izinkan rohnya, roh Allah yang berkarya dalam setiap kehidupan kita. Kita izinkan kuasa Tuhan yang mengambil alih dalam setiap kehidupan kita. Kita izinkan kuasanya untuk memenuhi akan setiap kehidupan kita. Sehingga apapun persoalan, apapun masalah yang terhadapi, kita tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena roh Tuhan, karena kuasa daripada Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan, setiap masalah dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah 4 hal yang menjadi bekal bagi kita semua untuk kita terus melangkah di tengah-tengah dunia ini yang semakin hari orang katakan semakin sulit. Apalagi kita diperhadapkan dengan situasi di mana COVID-19 virus yang ada dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata dalam kehidupan kita, mari tetap kita bersandar kepada Tuhan. Kita berserah kepada tangan Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya dengan virus yang terjadi COVID-19 ini tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi dengan virus yang ada COVID-19 ini akan membuat kita semakin kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu terjadi, saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat secara positif apa berkat apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu pun saudara dikasih Tuhan, mari biar kuasa Tuhan yang menjangkau dalam setiap kehidupan kita. Mari kita izinkan kuasanya berkarya dalam kehidupan kita. Kalaupun selama ini kita masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita mengandalkan kekayaan kita, jabatan kita, tetapi mari izinkan kuasa Allah, Roh-Nya yang kudus itu, yang menjamah dan memulihkan akan kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan bagi kita semua, janganlah padamkan roh yang ada dalam kehidupan kita. Biar roh Allah senantiasa bergelora dalam kehidupan kita. Biar roh Allah senantiasa bergelora dan berapi-api dalam setiap kehidupan kita. Sehingga ketika kita melangkah, sehingga kita melakukan segala sesuatu dalam penyertaan yang daripada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Raja Daud berdosa di hadapan Tuhan, dalam kitab Mazmur pasal 51 ada pengakuan dosa di situ. Dia mengatakan, Tuhan, jangan ambil rohmu dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, kenapa Raja Daud mengatakan jangan ambil rohmu dalam kehidupannya?
Karena dia melihat pendahulunya Raja Saul, ketika dia berdosa di hadapan Tuhan, dia tidak berbalik kepada Tuhan, sehingga rohnya diambil daripadanya. Kehidupan Raja Saul hancur-hancuran. Saudara kasih Tuhan, Raja Daud tidak mau seperti itu. Ketika dia melakukan dosa di hadapan Tuhan, dia minta Tuhan jangan ambil rohnya. Dia datang kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mohon ampun di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pulihkan dia, sehingga kuasa pemulihan terjadi bagi Raja Daud. Begitu juga saya dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Kalaupun kita telah jauh daripada Tuhan, kalaupun kita telah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki dalam kehidupan kita, kita melakukan kejahatan-kejahatan, mungkin orang tidak tahu apa yang telah kita perbuat, tapi Tuhan tahu. Untuk itu mari kita datang, kita izinkan kuasanya yang beracara dalam setiap kehidupan kita. Kita izinkan darah Yesus Tuhan yang membasuhkan setiap kehidupan kita. Kita izinkan kuasanya yang memulihkan setiap kehidupan kita. Kuasa Tuhan begitu dasar dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu luar biasa, saudara kasih Tuhan. Firman-Mu Tuhan itu dahsyat dan hebat yang akan menjamah dan memulihkan setiap kehidupan kita. Ketika kita membuka hati, kita izinkan firman-Nya itu, kita izinkan kuasa rohnya itu yang menjamahkan setiap kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalaupun ini kerinduanmu untuk datang dan mengizinkan kuasa Tuhan menjamahkan setiap kehidupan kita, izinkanlah dia beracara dalam setiap kehidupan kita. Izinkanlah dia untuk ambil alih dalam setiap apapun yang kita kerjakan, di tengah-tengah tugas pekerjaan pelayanan, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, supaya anugerah dan damai dan sejahtera daripada Allah akan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini. Biar firman ini Bapa terhadap setiap kehidupan kami. Biar firman-Mu Bapa berakar yang dalam dan bertumbuh, menghasilkan buah kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuntun dan bimbing kami semua, untuk kami semakin hari hidup sesuai dengan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan syukur kami ya Bapa, yang kami bawa dalam satu nama, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ya dalam punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, subscribe, komen, dan bagikan, supaya channel ini semakin berkembang dan akan memberkati begitu banyak orang bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.